Sejarah perkembangan PKN dari tahun 1946 sampai dengan tahun 2020. Kurikulum pendidikan yang pertama kali muncul sejak Indonesia merdeka adalah kurikulum tahun 1946. Pada kurikulum yang pertama ini, belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education. Di dalam kurikulum yang pertama ini, terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Inilah cikal bakal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang masih bergabung menjadi satu dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Selanjutnya, pada kurikulum tahun 1957 juga belum terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ada adalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Kemudian, pada kurikulum tahun 1962 muncul mata pelajaran civic, terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada hakikatnya, civic berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Pada tahun 1964, kurikulum ini pemerintah menginginkan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Selanjutnya, pada kurikulum tahun 1968, istilah civic dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD tahun 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civics atau pengetahuan kewargaan negara. Selanjutnya, pada kurikulum 1975 muncullah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau yang disingkat dengan PMP atau civics. Mata pelajaran pendidikan kewargaan negara PKN atau civics, mata pelajaran pendidikan moral Pancasila PMP yang berisikan tentang materi Pancasila sebagaimana diuraikan di dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Mata pelajaran PMP di sini terus dipertahankan dan disempurnakan di dalam kurikulum 1984. Kemudian, pada kurikulum 1994 muncul mata pelajaran baru, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disingkat dengan PPKN. Munculnya mata pelajaran ini didasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 pada pasal 39 yang menggariskan adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Kemudian,
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa kurikulum 2006 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1994, bahwa kurikulum 1994 lebih berorientasi pada kemampuan akademik dan kurang mengembangkan kompetensi peserta didik. Selanjutnya, kurikulum 2013 mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai kriteria keberhasilan. Kemudian, pada tahun 2020 muncullah kurikulum baru yang dinamakan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Demikianlah sejarah perkembangan PKN dari tahun 1946 sampai dengan tahun 2020.